kita berbicara soal Yesus Tuhan atau Allah, itu memang persoalan yang klasik. Sepanjang Yesus ada di dunia ini pun sudah banyak orang mempersoalkan. Dan terlalu banyak pandangan tentang Yesus itu. Ya, orang-orang liberal percaya bahwa dia adalah guru yang bijaksana, dan sebatas itu. Ada Islam yang percaya bahwa dia seorang nabi saja, dan karenanya dia manusia biasa. Ada saksi Yehova yang percaya, atau Unitarian yang percaya bahwa dia sebenarnya adalah penghulu malaikat. Tapi kekristenan yang Alkitabiah itu percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Nah, kalau kita bicara soal alasannya atau dasarnya itu terlampau banyak, dan supaya tidak membias terlalu luas, saya hanya mau mengerucut pada saat ini memberikan satu saja argumentasi, dan setelah itu saya berharap bahwa diskusinya persis pada apa yang saya angkat, sehingga tidak melebar kepada hal-hal lain, supaya diskusi ini bisa mengarah pada satu titik. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan yang banyak beredar dalam dialog atau diskusi-diskusi adalah misalnya, di mana sih Yesus di Alkitab mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, sembahlah aku, dan sebagainya. Tentu saja itu bisa menjadi satu materi lain di dalam acara debat atau diskusi tertentu. Tapi pada saat ini saya mengabaikan hal itu. Saya mau mengatakan begini, bahwa kalau kita mengesampingkan Yesus dalam urusan pengakuan pribadi tentang siapa dirinya, maka menurut saya orang yang paling layak untuk didengar pendapatnya atau diterima pendapatnya adalah orang-orang dekat Yesus. Dalam hal ini adalah murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu tidur, bangun, makan, minum, dan diajar langsung oleh Yesus. Diajar langsung oleh Yesus. Nah, kalau kita bisa melihat salah satu murid terdekat dari Yesus, itu adalah Rasul Yohanes. Dan Yohanes itu di dalam suratnya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, dia bilang, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan padamu. Firman hidup ini gelar bagi Yesus. Jadi dengan kata lain, Yohanes sedang berbicara tentang Yesus. Dan dia menyatakan bahwa ini dia kami tuliskan kepada kamu. Nah, yang kami tuliskan kepada kamu ini, itu adalah yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba. Berarti Yohanes di sini, dia memberikan suatu dasar bagi tulisan-tulisannya. Dan karena itu juga Yohanes, ya, dia menyebutkan beberapa kali di dalam Injilnya maupun juga suratnya tentang Yesus itu adalah Allah. Tapi karena dia bicara dalam bentuk jamak, yang telah kami dengar, kami lihat, kami saksikan dengan tangan kami. Artinya Yohanes tidak berbicara secara pribadi, tapi pasti dia berbicara mewakili teman-temannya. Jadi dengan kata lain, bahwa Yohanes mau bilang bahwa apa yang ditulis atau disampaikan oleh teman-teman dia dan teman-temannya dalam hal ini adalah murid-murid Yesus, itu yang mereka terima, yang mereka lihat, yang mereka saksikan, ya. Nah, karena itulah ini terlalu luas untuk dibahas, tapi saya cuma mau ngambil satu saja, ya, satu saja, yaitu ketika salah satu murid dari Yesus, ya, salah satu murid dari Yesus yaitu Thomas, ya, ketika Thomas itu waktu Yesus bangkit, Thomas sebelumnya tidak percaya, tapi setelah itu begitu pemunculan Yesus selanjutnya, ketika Yesus bilang, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, kakiku, cucukkanlah ke dalam lambung, jangan tidak percaya lagi. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Nah, pada waktu Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku,
seandainya Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, dia mestinya menolak kalau dia memang adalah seorang guru yang bermoral baik. Tapi alih-alih Yesus menolak, Yesus justru menganggap kata-kata Thomas itu sebagai iman. Karena itu dia bilang, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berarti kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu dianggap Yesus sebagai sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan atau sebuah iman. Dengan kata lain, secara implisit Yesus tidak menolak dia disebut Tuhan dan Allah, dan itu secara implisit menyatakan bahwa dia memang adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Kalau Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, mestinya kalau dia memang seorang nabi yang baik, guru yang baik, dia mesti menolak sebutan yang tidak pas untuk dirinya. Tapi dia sama sekali tidak menolak, dia menganggap itu sebagai iman. Dari situ saya menilai bahwa salah satu orang terdekat Yesus dalam hal ini adalah murid-muridnya, yaitu Thomas. Ambil contoh satu saja, membuat pengakuan, ya Tuhanku dan Allah. Kalau seandainya murid Yesus tidak dipercaya, kalau murid Yesus tidak dipercaya, lalu dengan cara apa kita mau mempercayai lagi yang non-murid yang tidak hidup, tidur, makan, bangun dengan Yesus? Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Ezra. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Bu Rifa, ya. 5 menit ya Bu Rifa ya. Ya, silakan Bu Rifa untuk menyampaikan sanggahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi menarik sekali paparan dari Pak Pendeta Ezra Soru. Sebenarnya diskusi kali ini tuh tidak berimbang karena satu arah ya, dan kita menggunakan Bible, tidak menyangkut tentang Isa karena judulnya adalah apakah Yesus adalah Allah. Dan saya menempatkan diri saya sebagai seorang mahasiswi di sini. Tentu seorang mahasiswi itu banyak bertanya, iya dong, nggak mungkin terima-terima begitu saja. Apalagi saya juga suka belajar teologi dan sudah lumayan lama berdiskusi dengan teman-teman saya yang berbeda keyakinan gitu. Mohon maaf, saya diamkan dulu anak saya bentar. Oke, mohon maaf ya, maklum ya. Jadi teman-teman, pertama saya membaca sebuah jurnal. Saya bisa share screen atau enggak ya? Oh, enggak bisa ya. Saya baca jurnal, di mana jurnal ini berjudul Jurnal Kekristenan. Judul jurnal ini tentang kajian teologi tentang doktrin Trinitas dalam perspektif teologi Reformed dan implikasinya bagi iman Kristen, dan ditulis oleh Nova Saputro. Nomor volumenya ada di sini ya, saya bacakan ya. Nah, 3 jurnal yang saya baca tentang STT, tentang Trinitas dan sejarahnya, dan di sini ternyata sepakat para penulis jurnal ini menyatakan bahwa Trinitas itu sendiri tidak ada tertulis dalam Bible gitu. Nah, bahkan sejarahnya yang saya pelajari, sebenarnya perpecahan tentang siapa Yesus ini bukan umat Islam yang memulainya duluan, karena sejak mula-mula Yesus itu datang, tentang siapa Yesus itu sudah menjadi sebuah kontroversi pada waktu itu. Ada yang mengatakan siapakah dia, apakah dia Mesias atau bukan. Ini sebenarnya sudah kontroversi. Nah, pada waktu itu sendiri orang sudah banyak bertanya antara Yahudi dengan yang lain satu sama lainnya gitu. Kemudian begitu juga setelah abad setelah Yesus itu tidak ada begitu, di mana pada akhirnya muncul aliran-aliran Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu subordinat atau di bawah dari Allah Bapa gitu. Kemudian dipanggillah beberapa uskup di zaman Konstantin, muncullah konsili Nikea, dan pemenang konsili itu adalah Athanasius yang mengatakan bahwa Yesus Bapa itu homoousios, di mana mereka itu menyatu. Kurang lebih kalau saya salah istilah-istilah ini, nanti Pak Pendeta silakan dibenarkan. Tapi ternyata setelah Athanasius itu memenangkan konsili Nikea, 60 tahun setelahnya itu tetap menurut penulis jurnal yang saya baca ini aliran Arian ini tidak hilang, tetap ada, tetap menjadi polemik pada waktu itu. Bahkan Athanasius sendiri sempat 5 kali dikucilkan karena kaisar berganti, ada yang memihak kepada Arius gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah kemudian juga antara Katolik dengan Protestan berpecah. Kemudian setelah Protestan di abad Protestan muncul di abad 16, muncul lagi setelah itu denom-denom tentang siapa Yesus. Ada Sabellian, Modelism atau Oneness Pentakosta dan segala macam tentang siapa Yesus. Dan menariknya yang menjadi perdebatan di antara semua ini tuh bukan tentang disalibnya Yesus atau tidak, tapi tentang siapa Yesus ini gitu.
Jadi sebenarnya tuh saya mewakili salah satu di antara banyak yang memperdebatkan siapa Yesus. Tapi pihak kita, saya tidak menyebut diri Kristen, tapi saya adalah seorang muslimah. Di mana kami berpegang teguh pada Al-Quran yang menyatakan, pertama, Islam tidak menghujat Nabi Isa alaihissalam, justru membela penghujatan dari pihak Yahudi. Kemudian mendudukkan dia sebagaimana yang dia ucapkan. Jadi bukan kata orang, tapi kata dia, di mana dia adalah seorang utusan, yaitu Rasul dalam istilah Islam, ya pembawa risalah. Dan dia adalah seorang manusia, putra Maryam. Nah, itu kenapa saya selama ini sering diskusi mempertanyakan tentang doktrin Trinitas ini sendiri. Nah, kemudian kalau tentang doktrin Trinitas yang saya pahami, kalau dari Kristen Protestan yang saya pahami, itu mengambil hasil konsili yang setelah itu ada konsili Konstantinopel lagi, kemudian ada konsili Athanasius yang saya baca di jurnal ini pada tahun 500-an, dan konsili itu final, yaitu one substansi, three personae, kurang lebih begitu. Nah, mungkin nanti saya pengen Pak Pendeta Esra Suruh menjelaskan kepada saya sebagai mahasiswa yang ingin banyak tahu tentang ilmu apapun, ya namanya saya mahasiswa ya Pak ya. Apa definisi tentang substansi itu begitu. Kemudian nanti jelaskan juga di antara tiga pribadi ini, kalau memang dia ada satu zat, satu esensi, itu mana yang lebih yang benar setara dengan Allah, yang sama dengan Allah itu apanya Yesus gitu loh. Kan Yesus ini kan dalam Yohanes 1:14 dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Logosnya Allah itu menjadi manusia, tapi Allah tetap ada, tapi Allah tidak kehilangan logos, artinya Allah tidak bingung, tapi logosnya Allah ini menjadi manusia. Yohanes 1:14. Yang saya tanyakan di sini, dari manusia yang komplit itu, manusia yang memiliki jasad, ruh, dan sifat, mana yang firman itu? Apakah jasadnya, apakah rohnya itu, atau sifatnya? Yang ilahinya yang mana gitu loh. Karena saya sering bertanya dengan teman-teman Kristen, terakhir saya tanya, saya mendapatkan jawaban bahwa bukan fisiknya Yesus yang firman. Padahal Yohanes 1:14 mengatakan bahwa logos itu menjadi manusia. Nah, kenapa manusia itu tidak bisa dikatakan firman? Nah, gitu. Mungkin Pak Pendeta silakan dijelaskan lagi kepada saya tentang Trinitas ini, karena kita berbicara tentang Yesus adalah Allah. Nah, tentang Thomas itu, mohon maaf, saya tidak membawa persepsi saya ya, tapi saya pernah nonton Paul Zhang dengan Rudy Yohanes itu diskusi, berdebat ya. Kita tahu Paul Zhang dengan Rudy Yohanes itu pernah berdiskusi tentang Allah ini mono atau Trinitas gitu. Kita tahu pihak mana yang Trinitas, pihak mana yang mono. Apa kata Paul Zhang tentang Thomas ini? Jawaban Paul Zhang, lagi Bu Rifa ya. Kata Paul Zhang adalah, ya sama aja ketika lu ada orang mati gitu ya, kaget gitu ngelihat, maka lu akan, ya Allah, ya ampun, astagfirullah. Ya walaupun pada waktu itu kan orang Yahudi bukan orang Muslim, tapi itu hal yang lumrah ketika seseorang kaget yang katanya sudah mati lalu menunjukkan bahwa dia hadir, dia kaget dengan menyebut nama Tuhan. Ya kata Paul Zhang sih kurang lebih begitu. Waktu itu Paul Zhang mengistilahkan dengan kata, "Ini Anda ini ada masjid dikencingin, lu gimana? Pasti lu kaget kan?" Astagfirullah, kurang lebih begitu. Silakan tonton videonya Paul Zhang dengan Rudy Yohanes ya, pernah saya upload di TikTok. Jadi itu menurut Paul Zhang tuh begitu tentang bantahannya terhadap Thomas. Tahu sendiri kan, Paul Zhang itu beda doktrinnya dengan Pak Pendeta Esra Toru, juga dengan Pak Rudy Yohanes. Tapi dia punya dalil kok menunjukkan bahwa Yesus itu satu-satunya gitu. Ada yang Yesus only, ada yang oneness, bahwa satu pribadi tapi punya jabatan banyak gitu. Nah, kami umat Islam kan cuma nonton aja dan mendengarkan, mereka punya dalil semua kok tentang hal itu. Buktinya tuh Yesus pernah tuh Yesus Bapa dan Roh Kudus itu muncul di waktu yang sama dengan tempat yang berbeda begitu, dengan wujud yang berbeda. Yesus dengan tubuh manusia, Allah Bapa suaranya saja, kemudian Roh Kudus dengan bentuk seperti merpati. Kalau dikatakan satu substansi, satu zat, satu hakikat, di mana satu hakikatnya gitu. Itu loh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak saya sebagai seorang Muslim. Terima kasih. Ya, oke. Jadi begini, saya klarifikasi dulu ini. Mengapa tadi satu standar? Mungkin Ibu Rifa merasa bahwa saya tidak bisa bergerak kemana-mana nih, karena hanya yang pakai Alkitab. Ya, dari sisi saya sendiri, nggak apa-apa. Dari sisi saya sebagai moderator, kalau kita menggunakan dua standar ini nanti jadi tidak bisa, Bu Rifa. Jadi klaim masing-masing orang terhadap wahyunya masing-masing benar itu kan ya akan selalu bertahan seperti itu. Jadi yang kita inginkan di sini adalah ya Pak Esra memaparkan dari sisi Kristen, terus Bu Rifa mengkanternya juga dengan menggunakan ayat-ayat dari Alkitab yang dipahami oleh Bu Rifa. Kira-kira begitu. Kalau kita double standar ini justru tidak akan bisa, tidak akan ada titik temu. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ini dulu yang pertama. Oke, sudah ada tanggapan ini Pak Esra dari Bu Rifa. Memang
Thomas itu hanyalah sebuah ekspresi kekagetan ya, yang biasa ya. Dan ini juga dari Bu Rifa menyatakan bahwa ini menonton Pak Paul Zhang ya Bu ya. Oke. Tapi tadi ada satu ayat yang disampaikan Bu Rifa, Yohanes 1 ayat 14 itu, menjadi manusia itu. Nah, bagaimana ini konsep Tritunggal ini? Seperti apa ini? Dan logosnya Allah atau firmannya bagian mananya ini? Mungkin Pak Esra, silakan. Jadi begini, itu yang saya bilang fokus kepada topik apa yang saya angkat. Nah, harus dibedakan waktu kita membahas doktrin Allah Tritunggal dengan Kristologi. Walaupun keduanya berhubungan, tapi itu tidak identik. Pada waktu kita bicara Kristologi, kita bicara soal kealahan atau ketuhanan Yesus Kristus dan beberapa topik yang terkait dengan itu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang doktrin Allah Tritunggal, jadi itu Kristologi itu mempengaruhi doktrin Trinitas. Jadi kan kita percaya Allah itu esa, ya kan? Nah, tapi kalau ternyata Yesus adalah Allah, menjadi persoalan dengan keesa Allah seperti apa, maka dia berimplikasi kepada doktrin Allah Tritunggal. Kalau sudah doktrin Allah Tritunggal, maka sudah membicarakan Bapa, Anak, Roh Kudus dan sebagainya. Tapi yang sedang kita bahas atau yang sedang saya bicarakan ini bukan doktrin Tritunggal. Kalau bahas doktrin Tritunggal lain kali. Tapi ini membahas soal kealahan Yesus sesuai dengan topiknya. Jadi dengan kata lain, bukan saya nggak mau jawab, tapi itu sudah keluar out of topic. Ya, jadi mestinya adalah menjawab argumentasi saya yang saya bangun dari Yohanes 20 ayat 28. Tapi tadi sudah diungkapkan, walaupun ya mengungkapkan pandangannya Paul Zhang. Nah, tapi Rifa belum beritahu apakah Rifa setuju dengan Paul Zhang atau tidak. Tapi asumsi saya pasti Rifa setuju. Karena kalau Rifa tidak setuju, itu tidak diangkat. Ya. Dan Rifa juga di selain argumentasi dari Paul Zhang kan tidak memberikan argumentasi yang lain. Nah, itu memang saya tahu. Saksi Yehova, Unitarianisme, ya, itu juga punya pandangan bahwa itu adalah lihat orang mati bangun dia, ya Allah, ya. Pertama-tama saya berikan mungkin bantahan terhadap pandangan semacam itu adalah pertama-tama kalau kita melihat bahwa ungkapan keterkejutan, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allahku, ungkapan keterkejutan begitu itu biasanya tidak ditujukan pada siapa-siapa, ya, tidak ditujukan pada siapa-siapa, tapi jelas ayat ini Thomas menjawab dia. Jadi ini suatu pengungkapan terhadap Yesus langsung, my Lord and my God. Itu pertama. Kedua adalah, ya memang tadi dibilang itu kan bukan orang Yahudi, bukan Islam, tapi ya wajar kalau orang terkejut, ya Tuhan, ya Allah. Tapi itu tidak mungkin terjadi di kalangan orang Yahudi. Kalau di kalangan kita di Indonesia mungkin ya ungkapan keterkejutan bawa-bawa nama Tuhan, bawa nama Allah, itu tradisi semacam itu tidak bisa ada di dalam agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, sehingga itu tidak mungkin terjadi. Lalu yang ketiga yang aneh itu adalah kalau memang itu adalah ungkapan keterkejutan, ya Tuhanku dan Allahku, mengapa Yesus bisa anggap itu sebagai kepercayaan? Coba ini dijawab. Saya kasih jadi 3 argumen ya. Pertama, kalau ungkapan keterkejutan itu tidak ditujukan pada siapa-siapa, tapi ini jelas pada dia. Kedua, itu bukan tradisi Yahudi. Ya, dan yang ketiga, kalau itu ungkapan keterkejutan, mengapa itu dianggap sebagai sebuah kepercayaan? Itu jawaban saya. Oke. Baik, Pak Yohanes Esra. berapa tadi, Pak? Yohanes berapa? 20? Ayat 28. Yohanes 20 ayat 28, Bu Rifa. Sedangkan, sabar saya tambah, Yohanes 1 ayat 14, saya nggak akan jawab, karena itu sudah lain. Itu sudah pertanyaan yang sudah lain di luar dari topik kita.
Karena itu sudah menyangkut dengan doktrin Tritunggal ya. Sedangkan yang dibicarakan ini Yesus itu Allah atau bukan. Nah, Pak Esra menggunakan Yohanes 20 ayat 28, Bu Rifa. Ya, silakan Bu Rifa. Saya jawab Pak Pendeta Esra Soru. Sebenarnya mohon maaf ya kalau dianggap saya mempertanyakan Tritunggal, tidak, karena saya tidak mempertanyakan Bapa, tidak mempertanyakan Roh Kudus, tapi saya mempertanyakan dari Yesus itu, dari yang ada komplit Yesus sebagai manusia yang punya jasad, punya roh dan juga punya sifat, itu yang mananya yang ilahi, yang Allah gitu, yang Allahnya yang mana gitu. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Trinitas, karena saya mempertanyakan Yesus, tapi saya jawab tentang ini. Tadi Pak Pendeta menanyakan kenapa bisa percaya. Ya kita lihat konteksnya, kan konteks ayatnya di sini apa yang coba ditekankan Yesus di sini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Dinimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Jadi di sini Thomas itu sedang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit gitu loh. Sebelum aku lihat nih orang nih, ada cucukannya, ada bekasnya, gue gak percaya. Bukan gue gak percaya dia adalah Allah, bukan gitu narasi yang dibangun Thomas. Tapi Thomas bilang gini, sebelum aku lihat tangannya tercucuk, ini kan bicara tentang orang yang katanya bangkit dari kematian gitu ya. Ini aneh aja Pak, jangankan ya zaman Thomas gitu, di zaman manapun gitu, kalau ada orang bangkit dari kematian dianggap mati gitu ya, itu tetap akan menjadi sebuah, nggak langsung diterima gitu aja, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, yakin nggak sih, bener nggak sih gitu. Sebelum gue lihat beneran ada bekas-bekas lukanya, gue nggak percaya gitu. Jadi bukan di sini Thomas sedang mengatakan apakah dia adalah Allah maka aku percaya dia adalah, bukan. Jadi kenapa dia percaya? Maksudnya itu adalah percaya bahwa Yesus lah yang ada di hadapannya, karena Yesus memastikan dirinya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kalian, bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, Le. Kamu tuh kan apa katanya, dia kan nggak percaya tuh, tengok nih Le, aku tuh masih hidup gitu loh. Ini lo aku letakin deh jarimu di situ, dipegang tuh gitu kan, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah gitu. Percayakah sebagai Allah di sini? Mana narasi di sini kalau kita kembali ke perikop ya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas bahwasanya kan dia nggak percaya bahwa ada Yesus ini bangkit begitu. Jadi kalau Bapak bertanya kepada saya kenapa percaya, bukan percaya dia adalah Allah, tapi percaya bahwa ini benar-benar Yesus yang bangkit dari kematian dan itu jasadnya utuh beneran gitu, ini Yesus gitu. Itu yang saya baca dari narasi ini, tapi nanti Pak Pendeta silakan. Jadi kalau Bapak bilang begini, orang Yahudi itu nggak mungkin deh kalau bilang ya Allah gitu loh. Pertanyaannya, emang di mana di situ Yod Hevave, padanan kata dari ya Allah itu? Karena yang nggak boleh disebutkan Yod Hevave. Kalau ya Hashem, ya Elohim itu kan boleh gitu, ya Adonai gitu, itu kan boleh disebut gitu. Nah kalau kita bicara tentang Allah kan di dalam PB sendiri kan tidak ada kata Yod Hevave kan, yang ada hanya kata Theos dengan kata Kurios gitu. Nah ya silakan tunjukkan saja kalau ya Allah ini adalah ya Yod Hevave gitu ya. Karena yang dilarang oleh orang-orang Yahudi untuk disebutkan secara sembarangan itu adalah Yod Hevave gitu. Sementara ini kan PB, berbicara tentang PB yang dimana tidak ada tertulis Yod Hevave sama sekali. Kalau mau merujuk ke Septuagint ya silakan ditunjukin bahwa ini terjemahan dari Yod Hevave gitu. Ya saya kan kenapa saya menukil perkataan dari Paul Zong gitu. Bahkan dari kalangan yang mengaku Kristen sendiri itu berpendapatnya begitu gitu loh. Lah kalau saya membenarkan, saya katakan ya saya tidak perlu membenarkan atau membantah sih, ini kan bukan iman saya, tapi ini salah satu perspektif jawaban, karena ini logik gitu, logik. Dan Pak Pendeta ya nggak mungkin orang Yahudi loh, kenapa Bapak bilang nggak mungkin, kan yang dilarang adalah Yod Hevave, bukan Hashem, bukan Adonai, bukan Kurios yang juga diterjemahkan sebagai Tuhan gitu. Karena kan dalam perspektif kalian kata Allah itu kan diambil dari kata Elohim lah, diambil dari kata Adonai juga gitu. Karena bagi kalian kan setahu saya Allah itu bukan nama, kecuali Pak Pendeta mengakui bahwa Allah adalah nama, padanannya adalah Yod Hevave gitu. Karena setahu saya teman-teman Kristen tuh tidak pernah menyamakan Yod Hevave dengan Allah, karena Allah itu definisinya sama dengan ilah ya, walaupun sebenarnya beda dengan pemahaman kami umat Islam. Bahkan Kristen Ortodok di dalam kitab Al-Muqaddas, di kitab Kamus Al-Munjid pun mengatakan Allah adalah Ismu Zat gitu. Jadi ketika Thomas berbicara dalam bahasa Yunani, yaitu ini adalah kitab Yohanes di mana memang berbahasa Yunani dipadankan dengan kata Allah gitu ya,
ya tunjukkan dulu dong kalau itu kata Yod Hevafe yang dilarang untuk bicara sembarangan gitu, atau apa kalau Adonai Hashem kan bisa saja dong orang Yahudi kaget namanya gitu kan, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Theos, ya kan namanya kan Theos gitu kan. Theos itu kan juga, Theos itu kan padanan kata Allah untuk para berhala-berhala dewa-dewa juga kalau setahu saya. Nanti Pak Esra terus akan jelaskan. Karena yang Yesus ini kan dipanggil dengan Kurios gitu. Kemudian ya Tuhanku dan ya Allah. Jadi ada dua di sini. Ya Kurios, ya Theos gitu loh. Sama kayak saya, ya Nabiku, ya Allahku. Ya memang sih Bapak bilang, ya kan beda. Ini kan bukan Indonesia gitu. Jadi gini Pak. Oke, Rifa, 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Jadi intinya begini, apakah benar itu yang dipanggil adalah di mana Bapak bisa memastikan bahwa itu nggak boleh Yod-Vav, kan bisa jadi Hashem, bisa jadi Adonai, bisa jadi Elohim, begitu loh Pak ya. Saya sanggahnya di situ. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rifa. Jadi sepertinya ini. Tapi saya ini Den Pak, bentar sedikit lagi. Apakah di sini pada sepakat kalau saya menanyakan di dalam diri Yesus tuh yang mana yang Allah dan mana yang firman tuh tidak keluar dari topik ya. Kan saya menanyakan Yesus. Kan Bapak Pendeta secara literatur kan mengatakan dengan ini dasarnya bahwa Allah. Nah, sekarang secara implementasinya gitu, buktinya gitu. Jadi saya mau tahu di antara badan Yesus itu seluruhnya jasad, isi, roh dan sifatnya yang mananya yang Allah. Itu sih pertanyaan saya. Ya, Bu Rifa. Jadi begini, memang tadi kan ada singgung tentang konsili. Ya, itu kan kaitan dengan itu tadi prolog. Doktrin Trinitas kan, prolognya. Ya. Terus ketika ngomong soal jasad ini, menurut Pak Esra itu bukan sesuatu yang diangkat beliau gitu. Misalnya dia tubuh, kemudian ada fisik dan lain, itu bukan sesuatu yang diangkat. Yang diangkat di sini adalah pengakuan Thomas. Jadi fokus kepada ayat itu maksudnya. Nah, Pak Esra, dari Bu Rifa ini yang dipercaya itu bukan soal Allahnya, tetapi kebangkitan, peristiwa kebangkitan. Dan yang kedua ini soal literal. Jadi di situ itu penyebutan dari orang Yahudi yang dilarang menyebut nama Tuhan Allah sembarangan itu tidak pas, karena ya tidak tertulis seperti itu di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Kemudian ada yang Ibu Rifa sampaikan ini, kenapa memang merujuk tadi ke Paulus? Karena memang di kalangan Kristen sendiri ada pandangan-pandangan seperti itu. Nah, bagaimana ini Pak Esra jawabannya? Silakan. Tidak sekali bahwa di kalangan Kristen pun ada yang aneh-aneh juga, ya, yang melenceng dari ajaran standar yang diterima secara umum. Saya kira di dalam agama manapun, termasuk Islam pun, ya ada ajaran standarnya. Tapi ada kalangan liberal juga, ya, yang juga mempunyai pandangan yang tidak standar. Jadi kita juga tidak ada kendala. Yang penting adalah argumentasinya. Nah, argumentasinya dibangun kuat atau tidak dari sisi Alkitab. Ya. Lalu sekarang memang kalau kita melihat konteks, bicara soal konteks itu kita ada bicara soal konteks dekat, konteks jauh. Nah, maka memang kalau dilihat dari konteksnya yang agak ke belakang, itu memang persoalannya adalah pada persoalan ketidakpercayaan Thomas tentang kebangkitan Yesus. Yang di sini ya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, lalu setelah itu kita bisa melihat bahwa di sini Yesus muncul suruh taruh jari, lalu Thomas langsung mengaku ya Tuhanku dan Allahku. Nah, apakah sudah pasti di sini secara implisit Thomas pasti percaya kebangkitan? Tapi pernyataan yang keluar dari mulutnya itu tidak mengkonfirmasi soal masalah kebangkitan. Tapi dia pasti percaya soal kebangkitan. Tapi kepercayaan soal kebangkitan itu diungkapkan dengan bahasa yang lain yang mengungkapkan identitas Yesus yang dia yakini sebagai ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kita bisa lihat menunjukkan konteks bahwa Thomas tidak percaya lalu pada akhirnya percaya, itu tidak bisa menggugurkan pengakuan dia. Ya. Lalu juga kalau soal masalah, saya tidak persoalkan apakah orang Yahudi itu tidak menyebut nama Allah ya atau Yahweh ya. Yang saya persoalkan itu adalah tidak ada tradisi orang kaget, orang Yahudi kaget
lalu tahu-tahu mengucapkan kalimat seperti itu. Ya, itu tradisi ada pada kita. Tapi bukanlah merupakan kebiasaan orang Yahudi untuk mengucapkan sesuatu. Memang ada ya Tuhan, ya Allah, itu ada. Tapi ya Tuhan, ya Allah sebagai ungkapan kekagetan itu tidak ada. Ya. Nah, karena itulah maka sekalipun ini tidak dalam bahasa Ibrani, kalau saya bilang bahwa mereka tidak mengucapkan nama itu sama sekali, itu memang menyangkut nama Yahweh. Tetapi yang saya persoalkan atau yang saya pakai sebagai dasar ini adalah bahwa menyebut nama Elohim atau Theos, ya, atau Adonai, atau ya nama dengan sebutan untuk Tuhan yang lain sebagai ungkapan kekagetan, itu bukan tradisi. Jadi bukan hanya soal diucapkan, tapi diucapkan sebagai ungkapan kekagetan. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat di sini, ketika dia mengucapkan ya Tuhanku dan Allahku, Yesus mengkonfirmasi, ya, engkau percaya. Artinya bahwa ketika dia sudah mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Allah, secara otomatis di dalamnya ada pengakuan terhadap kebangkitan Yesus. Jadi percaya pada kebangkitan Yesus itu pasti masuk di dalam pengakuan Thomas, tapi Thomas mengungkapkan kepercayaan pada kebangkitan itu juga dengan suatu pengakuan iman yang lain. Jadi bahwa Yesus Tuhan dan Allah, jadi wajarlah kalau memang dia bisa bangkit dari kematian setelah dia mendapatkan petunjuk itu. Ya, lalu ini kan, tadi kan saya bilang Thomas menjawab via. Ini sudah menunjukkan bahwa ini suatu pernyataan yang langsung kepada seseorang dan bukan ungkapan kekagetan. Begitu. Ya. Oke. Saya kira langsung saja, Bu Rifa. Ya. Oke, saya mau share screen. Tapi bisa nggak teman-teman yang di sini bantuin share screen Yohanes 20 ayat 17? Pak Esra saja yang share screen. Yohanes 20 ayat 17. Pak Pendeta. Yohanes Ya. 20 ayat 17. Nah, saya sambil bernarasi ya. Saya tidak mau memaksakan pendapatnya Paul Zhang ataupun yang saya anggap logika juga sih, karena kan bantahannya juga bukan sesuatu yang bisa divalidasi sama data ilmiah gitu, bahwa orang Yahudi tidak pernah begitu, tradisi itu tidak pernah begitu gitu kan. Itu kan harus ada data ilmiah, analisisnya harus ada terbukti begitu. Tapi ini kan pandangan. Cuman kalau kita berbicara tentang Yesus mengatakan bahwasanya Allah gitu ya, dia adalah Allah dan dia diam saja dipanggil Allah. Justru anehnya kalau kita tadi saya search ayat 20 ini ya, Yohanes 20:17 ini, Yesus sendiri bicara sama Maria Magdalena begini, janganlah engkau memegang aku, aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu gitu. Jadi Yesus sendiri mengkonfirmasi bahwa dia sendiri pun punya Allah gitu. Nah, terkait tentang kata-kata Yohanes Thomas atau siapapun lah yang memanggil Allah atau dan Yesus tidak pernah dipanggil Bapa setahu saya ya, karena memang Yesus mengajarkan untuk tidak memanggil Bapa di bumi ini ya, di dalam, silakan Matius pasal 23 nomor 9 Pak Esra diklik. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada muridnya loh agar nggak sembarangan memanggil Bapa, karena hanya satu Bapamu yaitu Dia di surga. Matius pasal 23 ayat 9 gitu. Matius pasal 23 ayat 9. Nah, jadi dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yaitu Dia yang di surga. Andai nih ya, kalau Dia adalah Bapa itu gitu ya, kalau Dia juga adalah Allah gitu, atau mungkin beda kali ya, atau saya nggak ngerti, nanti Pak Pendeta jelaskan. Dia melarang orang lain memanggil Bapa selain yang di surga itu, Allah itu di surga gitu, sementara Dia pada waktu itu di bumi. Nah, Dia di bumi ini berarti Dia tidak menerima kalau Dia dipanggil Bapa, karena kata Dia jangan panggil siapapun di bumi, karena Dia masih di bumi nih bicara. Tapi karena Allah kalian tuh, Bapa kalian tuh cuma satu, cuma Allah, hanya satu Bapamu gitu, yaitu Dia di surga. Bapa kalian tuh cuma satu, itu yang di surga. Nah, apakah bagaimana Pak Pendeta Slatoro untuk mempertanggungjawabkan ini gitu. Kemudian jadi tadi saya sudah katakan ya, kata Pak Pendeta kan gimana Thomas bisa percaya, kan saya sudah bilang
kalau Bapak memang mau bernarasi bahwa Thomas itu percaya bahwa dia adalah Allah, di situ kan kita lihat konteksnya. Saya malah pakai perikopnya lagi gitu kan. Biasanya kan teman-teman Kristen tuh bicara jangan lepaskan teks dari konteks dong gitu kan. Ini malah saya pakai perikop di mana di situ Thomas sedang bilang bahwa aku nggak akan percaya sebelum melihat dia gitu. Ini bicara tentang orang yang bangkit dari kematian. Sama aja Pak, kayak kita nih ada yang bilang nih, ada yang si Anu tuh udah mati tapi dia bangkit. Ya aku nggak akan percaya kalau aku belum lihat jasad dia. Bukan berarti aku nggak percaya kalau dia adalah bapak si Anu, bapak siapa, atau dia adalah si Anu gitu. Tapi dia bangkit beneran nggak gitu. Aku mau pegang dulu nih kulit dia atau tangan dia. Nah itu aku ulangi lagi. Silakan Bapak tanggapi lagi tentang itu. Kemudian kalau kita lihat apa namanya, kalau kita lihat lagi ya, bagaimana perjalanan dari Yesus sendiri gitu. Dia banyak sekali mengatakan ketidaksetaraan dengan Bapa. Segala yang kusampaikan ini kehendak Bapa. Apa dia turun dari sorga itu melakukan bukan kehendak dia, bukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Bapa, kata dia. Ada ayat-ayat seperti itu yang menarasikan bahwa dia adalah bukan Allah, karena dia mengatakan dirinya anak manusia, begitu. Selain dia mengatakan dirinya anak manusia, dan artinya gini, teman-teman Kristen itu mengambil satu ayat Thomas di mana kalian berprasangka bahwa Yesus adalah Allah karena prasangka orang lain, karena pendapat orang lain, bukan dari mulutnya Yesus sendiri, begitu. Nah, sebenarnya kenapa kalau Pak Pendeta Esra bilang ini tidak penting, ya nggak masalah. Tapi kalau bagi kami Muslim, deklarasi ketuhanan itu penting. Ya bagaimana mau menuhankan seseorang atau sesosok, sementara dia nggak ngaku gitu. Ini kan mengakibatkan keambiguan sebenarnya. Tapi kalian justru menganggap, oh dia adalah Allah. Karena kalau kita percaya terhadap anggapan orang lain terhadap Yesus, banyak Pak anggapan orang lain terhadap Yesus. Ada yang menganggap dia nabi, ada yang mengatakan dia hamba, ada yang mengatakan dia utusan, bahkan ada yang mengatakan dia, mohon maaf ya, orang yang kena gangguan jiwa. Ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Bahkan orang Yahudi bilang dia adalah penyihir segala macam, misalkannya dari perspektif Yahudi gitu, tuduhan-tuduhan gitu. Apakah kita akan mengangkat Yesus sebagaimana anggapan orang? Kan begitu. Kalau kita bicara tentang Thomas tadi gitu kan, saya kembali lagi mengingatkan Yesus sendiri mengajarkan untuk tidak memanggil Bapa di dunia ini walaupun dia katanya pakai Allah gitu kan. Nah, makanya saya tanya, Yesus ini di dalam dirinya, dari jasadnya, fisiknya, sifatnya, dan ruh di dalam dirinya, yang Allah tuh yang mana gitu. Yang makanya saya tanya gitu. Karena saya mau tahu apa sih yang ilahi dari Yesus ini? Apakah sifatnya, karyanya, perbuatannya, atau tubuhnya itu termasuk ilahi enggak gitu. Karena saya kalau tadi sudah pakai data nih, saya sudah ajukan pandangan salah satu orang Kristen juga, dan Bapak membantainya kan tidak masalah. Itu kan perspektif, saya bilang. Tapi Bapak juga harus jelaskan nih secara kenyataannya Yesus itu yang Allahnya yang mana gitu. Karena selama ini kan itu yang selalu menjadi perdebatan di antara umat Islam, umat Kristen, atau sesama Kristen sendiri gitu. Kalau bicara tentang bahwa dia adalah Allah sepenuhnya, nah ini dia, apakah dia tiga pribadi, akhirnya Trinitas, ya bukan Trinitas saya bahas sebenarnya, kepribadiannya juga beda Pak dengan Tuhannya Bani Israel gitu. Karena saya baca kitab-kitabnya Bani Israel mengatakan, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama? Ya Tuhannya Bani Israel nggak mau disamakan dengan siapa lah. Yesus sama seperti manusia begitu kan. Kemudian banyak dalil-dalil yang mengatakan akulah Tuhan satu-satunya, di sampingku tidak ada Tuhan lain lah. Yesus Bapa ada di surga, Yesus ada di bumi. Walaupun itu akhirnya tiga pribadi dan segala macam lah Trinitas itu, tapi tetap Yesus ini yang mananya, yang Allahnya, yang ilahinya yang apa nih gitu. Mungkin itu saja sih yang pengen saya tahu dari Bapak. Karena kalau kita bicara tentang Yesus dianggap Allah karena dia adalah firman yang menjadi manusia, kembali lagi, yang manakah yang Allahnya, yang ilahinya, yang firmannya itu yang mana, sehingga dia layak dijadikan sebagai Allah gitu, sehingga dia dianggap sebagai Allah gitu. Di mananya gitu, apanya gitu, mungkin itu. Ini nggak bahas Trinitas, tapi tentang Yesus pribadi. Kalau tentang Thomas tadi, ya saya kan sudah katakan itu salah satu perspektif dari Paul Zong sendiri yang masuk logika bagi saya, tapi Bapak bantah dengan cara nggak mungkin orang Yahudi seperti itu. Ya mari kita kasih data ilmiahnya mana bahwa orang Yahudi tidak punya tradisi seperti itu gitu. Kita kan nggak bisa sembarangan berbicara. Kalau kita cuma asumsi kan bisa ditolak gitu. Tapi kalau memang ternyata setelah penyelidikan orang Yahudi tidak pernah mengapa berkata-kata seperti itu, karena teriakan-teriakan seperti itu banyak Pak. Hosana untuk Raja Daud, wahai anak Daud, itu sering teriakan-teriakan begitu, sering gitu kan. Lalu kenapa aneh kalau ya Allahku gitu kan, Hosana, itu kan banyak teriakan-teriakan begitu ketika Yesus naik keledai kalau nggak salah gitu ya. Teriakan-teriakan seperti itulah, oh wahai anak Daud apa. Nah, jadi kenapa aneh kalau ada yang mengatakan ketika melihat adat yang dianggap mati tiba-tiba bangkit kembali dan ada di hadapannya, dipegang ya orangnya ternyata sama gitu, terus dia menyebut nama Tuhannya gitu walaupun bukan nama Yud-Heh-Vav-Veh gitu. Jadi itu sih ya data ilmiahnya ya. Ini maksudnya begini, Bu Rifa. Tadi kalau saya tidak salah ini, Pak Esra bilang itu bukan soal kekagetannya, karena di ayat itu Thomas menjawab dia. Nah, mungkin ini yang perlu direspon oleh Bu Rifa, bukan kekagetan. Bukan begitu ya Pak Esra ya? Ya, Itu kan? Thomas menjawab dia. Bukan kekagetan, ya, iyalah, bukan penyebutan nama.
tapi Ya, siap. menjawab langsung ini. Mungkin itu yang Sip. poin yang perlu Siap. stressing oleh Bu Rifa. Ya wajar lah Thomas menjawab dia gitu. Orang di hadapannya kan Yesus. Masa ya dijawab dia Pak Esra Soru? Ya nggak mungkin lah, kan di hadapannya Yesus gitu. Jadi wajar dia, ya Allah ya Tuhanku gitu kan, dia cucukkanlah tanganmu kepadaku. Yang ngomong kan Yesus. Ya harus dijawab ya Yesus dong. Masa yang dijawab si Pontius Pilatus? Kan harus yang di hadapannya dong yang ngomong itu. Nih, kamu pegang ini aku nih, misal sama Pak Pendeta Esra Soru nih, Pak ini aku loh Pak Rifa, Pak kemarin aku pingsan 7 hari Pak, aku bangkit nih. Enggak, aku nggak percaya, katanya kamu pingsan 7 hari, kamu koma katanya Fa. Enggak Pak, ini Pak, lihat Pak, ini nih Pak, tengok nih pegang Pak. Terus dipegang Pak Esra Soru dong, Yesus, Yesus sama sih ya misal gitu ya. Terus aku ya otomatis Pak Pendeta jawab aku dong, masa jawab yang lain gitu. Nah kembali lagi, penekanan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan memanggil Bapa di bumi ini hanya kepada satu Bapa kalian, yaitu Allah yang di surga, sementara Yesus di bumi tuh. Itu juga jadi pertanyaan juga bagi saya gitu kan. Allahnya jadi yang mana nih gitu kan, berarti ada 3 Allah apa 2 Allah kan, ujung-ujungnya begitu nanti ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman lah di antara kita gitu kan. Walaupun nanti itu konsep Trintas mau dibahas lagi juga nggak apa-apa nanti next time, tapi ya kembali lagi Yesus ini tuh apanya yang ilahi gitu loh. Apanya yang ilahi dari Yesus? Apakah badannya, sifatnya, roh yang di dalam dirinya, atau apa gitu? Itu tolong dijawab deh Pak gitu. Mungkin ini apa? Iya. Mungkin itu nanti akan jadi isu lain ya Bu Rifa ya, karena memang akan ada di ayat lain. Mungkin kita tuntaskan kembali ke soal ekspresi kekagetan ini. Kalau Pak Esra tadi kan bilang ini bukan soal kekagetannya, karena di situ ada kata menjawab. Tapi Bu Rifa bilang ya wajar lah, karena memang begini di hadapan langsung gitu ya. Abang kalau ketemu orang yang udah mati bangkit kembali, abang kaget apa enggak? Ya. Kemudian terima kasih. Kemudian tadi juga ada dari Bu Rifa bilang mengatakan tidak mungkin tradisi, itu juga butuh suatu studi lanjutan begitu Pak. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tidak ada dalam tradisi Yahudi seperti itu, nah ini juga butuh studi lanjutan, artinya masih dipertanyakan. Saya tunggu datanya. Saya tunggu data itu. Nah, ini jawabannya bagaimana nih Pak Esa? Nah, soal tadi. Jadi begini, kalau mau menjawab semua pertanyaan Rifa ini kan dia akan melebar kemana-mana. Ya, jadi saya memang sengaja tidak mau itu, nanti bikin session lain lah. Ya, mau ada session lain, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, ya itu urusan lain. Ya, nah tapi yang jadi dikatakan tadi bahwa sudah menunjukkan konteks, saya juga menjelaskan dari konteks. Nah, sekarang tadi dia bilang kalau mau ikut pandangan orang-orang, juga ada banyak yang menyebut dia bahkan orang gila dan sebagainya. Bukan soal pandangan orang saja, tapi siapa orangnya. Dan yang saya angkat ini adalah murid langsung dari Yesus. Jadi bukan sembarang orang memang bisa ngomong lah dia orang gila, dia kerasukan setan. Tapi ini murid langsung yang hari-hari makan tidur bangun dengan Yesus. Nah, lalu sekarang gini loh, teks itu harus dibaca apa adanya. Bahwa Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Itu teks itu apa adanya, eksplisit seperti itu. Kalau ternyata ada yang mempunyai pandangan bahwa itu bukan pengakuan, itu cuma kekagetan. Kalau memang itu kekagetan, justru beban pembuktian ada pada pihak yang mengatakan itu. Coba tunjukkan satu ayat di Alkitab bahwa ada orang kaget, orang Yahudi kaget, lalu bisa menyebut nama Tuhan seperti itu. Beban pembuktiannya ada di sana, karena saya melihat teks apa adanya. Tapi yang mau menafsirkan teks itu bukan apa adanya, dia yang punya tanggung jawab membuktikan. Jadi saya harus bertanya, kalau memang Paulus sang atau siapapun yang mengatakan itu kaget, maka dia wajib menunjukkan bahwa ada tradisi orang Yahudi kalau kaget mengucapkan demikian. Ya, nah lalu kalau kita melihat memang dikatakan bahwa masa kau berhadapan dengan Yesus, masa kau dia bilang apa Pontius Pilatus atau Pak Esra Soru, bukan. Orang kalau kaget, itu ungkapan kaget, dia tidak, kalau kita lihat di dalam versi King James misalnya, ya itu dikatakan
Thomas answered and said to him, dia menjawab dan berkata kepadanya. Pernyataan semacam ini itu tidak memungkinkan kalau mau menilai secara natural. Itu bukan satu ungkapan kekagetan. Jadi justru kalau yang mau menilai bahwa itu bukan, itu kaget. Ya coba kasih data. Pernahkah ada orang Yahudi yang kaget lalu mengucapkan demikian? Beban pembuktiannya di sana. Ya. Jadi saya tetap fokus pada ini supaya jangan melebar. Kalau menjawab banyak yang Rifa tanyakan tadi saya bisa sih, tapi akhirnya kita nggak jadi lari kemana-mana. Gitu. Tentang kebangkitan, Pak Ezra, bisakah kebangkitan itu nanti dikaitkan langsung dengan status sebagai Allah ini, kepercayaan Thomas? Tentu saja bisa. Ya, tentu saja bisa. Karena kalau orang percaya Yesus bangkit, ya itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Karena faktanya kita bisa melihat bahwa Alkitab tidak hanya bicara soal dibangkitkan, tapi juga Alkitab berbicara soal bangkit dengan kuasa sendiri. Gitu loh. Jadi pasti ada hubungan antara kebangkitan itu dengan pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Makanya Thomas mengatakan demikian. Jadi tidak bisa kita melepaskan bahwa karena Thomas di situ percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu mengabaikan apa yang dia katakan, ya Tuhanku dan Allah, itu serta-merta ada di dalam, minimal dalam pikiran Thomas. Dapatkah kebangkitan itu, ini apa namanya, dikaitkan sebagai satu ciri penting untuk menunjukkan suatu kealahan? Jelas, kalau sekedar dibangkitkan, makanya saya bilang ya, kalau sekedar dibangkitkan saja, ya juga banyak orang dibangkitkan. Tapi kita bukan hanya bicara soal dibangkitkan, tapi juga bahwa dia bangkit dengan kuasa sendiri. Tidak bisa ada yang bisa bangkit dengan kuasa sendiri kalau bukan Tuhan atau bukan Allah. Oke, baik. Jadi, Bu Rifa, ya. Pak Ezra kembali memberikan apa? Memang beban pembuktian pada, misalnya tadi Bu Rifa mengangkat bahwa itu ekspresi kekagetan. Nah, kalau dari memang pihak Bu Rifa mengatakan bahwa itu kekagetan, berarti beban pembuktian ada pada Bu Rifa. Karena siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Oke, baik. Nah, dan jadi tadi juga mungkin sudah dijawab oleh Pak Ezra ya, soal kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Percaya tentang kebangkitan pasti ada kaitannya dengan status kealahan. Tadi seperti yang Rifa bilang, biasa orang panggil dia Yesus anak Daud, Hosana bagi dia. Ya diberikan contoh itu kan, itu bukan contoh kekagetan. Oke. Betul-betul mengatakan Hosana. Lalu yang menjawab tadi apa bilang bahwa itu ada hubungan dengan kebangkitan dengan ketuhanan, ya saya mungkin bisa kasih ayat ini ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi memang ada hubungan antara kebangkitan dan ketuhanan dan kealahan. Oke, silakan Bu Rifa. Saya kira poinnya sudah cukup jelas. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Pendeta Ezra Sul. Saya juga tidak mendapat literatur. Thomas ini orang Yahudi atau orang mana, Pak? Sepengetahuan Bapak. Silakan Pak Ezra. Orang Yahudi lah. Di mana Pak itu, biar saya lihat dulu gitu. Nanti biar pembuktiannya biar nanti saya cari, karena saya mengutip pendapat Paul Dong dan memang itu logik bagi saya. Kenapa? Kalau kita bicara apakah itu kaget? Iya, jelas itu kan kaget karena ketemu orang yang dianggap meninggal gitu. Apakah reaksi seperti itu wajar untuk kaget? Kalau kita bicara Yahudi tidak pernah seperti itu begitu kan. Nah, biar nanti mungkin kalau seandainya anggaplah itu juga tidak terbukti dari saya, tapi saya juga ingin tahu Thomas ini apakah orang Yahudi atau orang Romawi gitu. Ya, silakan Pak Ezra. Oke, Thomas saya ini siapa donasi dulu. sebenarnya? Nanti nggak apa-apa. Berarti kan Pak Ezra Sul membebankan kepada saya untuk membuktikan bahwa itu adalah reaksi kaget yang wajar gitu. Karena gini, ketika teman-teman ketika murid-murid Yesus melihat
Yesus hidup dalam keadaan seperti itu, yang hanya memanggil seperti itu kan cuma Thomas, yang lain kan tidak gitu. Kalau memang muridnya semua tahu, apalagi ya kayak Petrus yang dekat banget, Yohanes yang dekat banget dan segala macam, kenapa juga tidak seperti Thomas memanggil gitu, ya Allahku, kepada Yesus begitu ya? Apa cuma Thomas saja yang menyadari kealahan Yesus gitu? Kemudian gini nih yang menarik bagi saya lebih cenderung ke ini deh, ke Yesusnya sendiri ya. Saya masih ingat dalam dalam kitab Markus pasal ke-10 nomor 18 begitu. Kalau kita baca silakan Pak Esra Turu di ini aja di share screen. Berapa? Jadi gini, Markus pasal 10 ayat nomor 18. Nah, jadi nanti ya ini ya. Kenapa saya nggak percaya bahwa Yesus di waktu itu disebut dengan Allah itu menurut pemahaman tertulisnya begitu, hanya kaget dan menyebut kepada Theos gitu, Theos yang pada waktu itu memang sudah ada ya, baik dewa-dewa atau apapun lah gitu. Karena begini, Yesus sendiri ya, jangankan memanggil Allah, jangankan memanggil Bapa, pertama Bapa nggak boleh, kata dia jangan panggil Bapa, memanggil dia baik aja tuh Yesus tuh nolak. Bayangin gitu, begitu Yesus tuh ngomong, mengapa kau katakan aku baik, kata Yesus, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja gitu. Nah di situ dia menolak, dikatakan baik, yang baik itu cuma Allah. Nah ini juga menjadi pemikiran bagi saya gitu. Ini saya lebih ini ke Yesus ya, Pak Pendeta lebih ini ke Thomas. Saya lebih percaya ke Yesus, Bapak lebih ke Thomas. Nah kemudian tentang kaget, kalau memang itu murid-murid menyadari, anehnya kenapa cuma Thomas doang yang gitu yang menyadari, bahwa kalau di dalam kitab Lukas nomor 24, 26 sampai 37 coba lihat, murid itu juga kaget yang lain gitu, bukan cuma si Thomas doang yang kaget gitu. Tapi saya Lukas nanti berapa, minta Lukas 24. Saya pengen tahu, saya cari-cari tadi Thomas tuh orang Yahudi apa orang Romawi, soalnya namanya kan nama kayak Romawi mungkin ya dia Yahudi. Yahudi ya. Kata Pak Esra tadi. Yahudi. Ya, saya minta datanya aja deh gitu. Lukas pasal 24 nomor 26 ayat 37. Mana ya 27? Mana 27-nya? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu gitu loh. Jadi saya juga ini ya, kenapa kok cuma Thomas aja gitu, yang lain-lainnya enggak, malah disangkanya Yesus tuh hantu gitu. Nah, jadi wajar kalau menurut saya tuh Thomas mengucapkan itu, dan saya sepakat dengan Paul Zong kali ini bahwa itu bukan berarti menganggap Yesus Allah, karena ya namanya juga kaget, itu tuh wajar ya. Tapi tidak apa-apa kata Pak Pendeta saya yang membuktikan bahwa memang orang kaget tuh seperti itu gitu ya. Karena saya juga harus tahu nih, Thomas ini dia benar-benar Yahudi atau bukan Yahudi, dia hidup dalam tradisi Yahudi atau tidak gitu. Dia sudah mengenal kitab Torah atau tidak, dia tahu nggak kalau menyebut Yahweh itu sembarangan nggak boleh gitu. Saya juga ingin tahu begitu. Nanti baru mungkin kita next lanjut kapan-kapan kita untuk saya cari-cari dulu juga gitu ya, karena saya tidak membaca tentang tradisi orang Yahudi terlalu dalam dulu gitu. Tapi setidaknya saya lebih percaya kepada Yesus yang mengatakan jangankan dipanggil Allah, dipanggil Bapa nggak boleh, apalagi dipanggil Allah gitu ya. Dia aja bilang jangan kau katakan aku baik, soalnya yang baik itu cuma satu, itu Allahmu yang di surga gitu. Jadi saya tuh lebih ke ini Yesus sih, lebih ke pernyataan Yesus gitu. Jadi tiba-tiba ada orang yang bilang kamu Allah, lah Yesus saja bilang dituduh baik dia jangan terima gitu ya, apalagi dituduh Allah, karena yang baik itu cuma Allah dan Allah itu di surga begitu Pak Pendeta. Mungkin itu sih dari saya perspektif sanggahan tentang Thomas ini memanggil Yesus sebagai Allah begitu. Baik, oke. Terima kasih Bu Rifa. Saya kira tentang tadi mengapa kau katakan aku baik itu kita bisa jadikan topik yang lain ya. Kenapa sih dari tadi itu kayaknya nyangkut Yesus pada topik lain mulu? Tidak, maksudnya begini Bu Rifa, karena yang diangkat ini kan baru kita bahas di Thomas dan kasus soal beban pembuktian kan iya, begini. Thomas yang saya bilang, nanti saya carikan, saya bilang karena saya belum mempelajari tradisi Yahudi dan saya belum tahu Thomas ini beneran Yahudi atau enggak gitu loh. Baik. Jadi begini. Oke, ya. Artinya kalau memang tadi Bu Rifa harus mempelajari dulu soal Thomas dan lain-lain tadi untuk bisa menjawab atau beban pembuktian tadi, maka saya akan tawarkan, apakah Pak Esra mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain selain dari yang Thomas ini? Gitu ya. Itu masih berkaitan sama Yesus kok. Yang paling penting kan gini nih, Pak Pendeta sudah membuktikan secara literek Yesus adalah Allah. Dan kita sudah mendiskusikannya terlepas dari nanti bagaimana. Betul. Nah, pembuktiannya yang Yesus itu yang Allahnya yang mana gitu loh, tubuhnya kah, sifatnya kah, atau yang roh di dalam
saya tak lebih biar Ya, kita lebih maju, begini Bu Rifa, Bang. pembuktian, begini, pembuktian dari yang disampaikan Pak Esra tadi berdasarkan pengakuan Thomas dulu, itu dulu yang diangkat pertama. Nah, tentang bantahan ini kan sampai mentok di Bu Rifa menyatakan ini adalah ekspresi kekagetan. Pak Esra bilang ini bukan kekagetan karena di situ ada jawaban. Ya. Nah, setelah ini karena kita tidak bisa lanjut. Tadi Bu Rifa bilang kita harus mempelajari tentang Bu Rifa masih harus mempelajari tentang Thomas dan lain-lain. Maka saya akan tanyakan ke Pak Esra, mau tidak untuk menjawab soal yang tadi, Bapak mengapa kau katakan hanya Bapak yang baik atau Allah yang baik, atau tadi Bapak mengutus dan segala macam, itu kan sudah bicara tentang ayat lain. Mau tidak Pak Esra untuk menjawab hal ini? Sementara waktu kita juga sudah singkat ini. Tapi ada satu poin dari Bu Rifa yang disampaikan tadi Pak Esra. Di ayat Lukas itu ada kata terkejut dan takut. Iya, terkejut dan tapi kan nggak langsung karena terkejut lalu ngomong Tuhan kan. Yang saya minta itu adalah bukti bahwa begitu kaget lalu mereka ngomong nama Tuhan, nama Allah. Nggak ada itu. Itu hanya menunjukkan mereka kaget. Itu tidak membuktikan apa-apa. Ya. Lalu juga begini, saya tidak suka debat kusir. Karena kalau kita bicara topik ini, lalu setelah itu kita lari ke lain, itu terlalu bias. Sehingga selesaikan dulu urusan Thomas, karena saya yang mengangkat masalah Thomas. Nah, kalau Thomas sudah selesai dianggap oke, sudah kalau begitu ya sudah mau pelajari lagi ya, artinya topik itu di-close. Yeah. Topik itu di-close. Mau bahas yang baru lagi ya silakan. Tapi kan kita punya kesepakatan aturan adalah kita bahas satu topik. Mau topik lain oke, saya bisa menjawab itu masalah aku baik dan juga jangan katakan siapa Bapak itu, tapi kan nanti akhirnya kalau saya jawab itu lalu Rifa tanggapi itu kan larinya ke lain nih. Maka makin jauh dari Thomas. Nah, kalau dibilang kok Thomas Data Thomas tadi Pak dikasih Pak bahwa dia orang Yahudi itu ayat berapa ya Pak? Saya lagi cari. Nanti saya jelaskan ya. Jadi kalau bilang hanya kok Thomas sendiri, ya memang dalam konteks pada waktu itu kan yang tidak percaya Yesus bangkit itu kan Thomas saja. Tapi kalau soal pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan atau Yesus Allah, itu bukan Thomas sendiri. Tapi kalau saya mau angkat semua kan jadi luas sekali, makanya saya hanya fokus kecil pada Thomas. Nah, gitu. Nah sekarang Thomas itu Yahudi atau bukan? Nah begini, Thomas itu kita sebenarnya kan kalau kita tahu latar belakang budaya, kita orang ya walaupun ada banyak, tapi kita bisa tahu oh orang nama ini pasti dari suku ini, orang nama ini dari suku ini. Itu pada umumnya begitu. Nah, begitu juga dengan Thomas. Thomas itu sebenarnya adalah sebuah nama Aramaik atau nama Ibrani yang berasal dari kata Tauma, yang artinya adalah si kembar. Nah, biasanya dalam tradisi orang-orang Yahudi itu mereka karena pengaruh Helenisasi. Ya, Helenisasi itu adalah Yunanian sejak dari Alexander the Great. Itu maka kebudayaan Helenistik itu berkembang sedemikian rupa sampai rata-rata orang Yahudi mereka juga punya nama lain yaitu nama Yunani. Ya, nama Yunani seperti misalnya Matius itu nama Yunani, tapi dia punya nama Ibrani yaitu Lewi. Ya, Petrus itu ya Petros bahasa Yunani, tapi Simon itu nama Ibrani, Kefas itu nama Arab. Nah, maka bahwa si Thomas ini itu juga punya nama Yunani. Nah, ini saya tunjukkan misalnya Yohanes 11 ayat 16. Thomas yang disebut Didimus ini Yunani. Ini dari Tauma, Ibrani atau Arab. Thomas itu Didimus. Thomas Didimus. Adanya tradisi bahwa mempunyai pertama dari asal kata saja itu nama Ibrani dan yang kedua atau Arab. Yang kedua adalah dari formula mereka mempunyai nama Yunani itu adalah kebiasaan orang Yahudi yang mempunyai nama Yunani karena pengaruh Helenistik. Jadi dari situ dari dua faktor itu kita tahu itu pasti Yunani. Dan Yesus tidak mempunyai murid-murid yang lain yang bukan orang Yahudi. Ya. Jadi kalau misalnya itu mau dicari ya close dulu Pak. Oke, Ya. siap. Saya tanggapin deng ya. Oke. Berapa menit lagi kita Mas? Sabar Bu Rifa. Oke. Jadi ini saya kasih kesempatan Bu Rifa 5 menit. Ini di babak sangga menyangga ini ya. Setelah itu
kayak Pak Esra. Setelah itu nanti kita buka pertanyaan ya. Oke. Ya, karena sudah mau di ujung tentang Thomas ini. Silakan Bu Rifa, 5 menit ya. Oke, baiklah, tentang Thomas. Pak Pendeta Esra Suru mengatakan tidak mungkin orang Yahudi kalau kaget mengucapkan begitu. Artinya kan Pak Pendeta yang menyanggah saya gitu, tapi membebankan pembuktian kepada saya bahwa ya wajar saja kan itu bisa jadi kaget. Nah, saya bagaimana mau mencari literatur tentang kebiasaan orang Yahudi, karena tadi tentang Thomas ini Yahudi atau bukan itu ternyata tidak secara eksplisit tertulis di dalam Bible sendiri, melainkan Pak Pendeta mengeksegesinya dari nama Thomas yang artinya adalah kembaran. Kalau begitu Pak, kalau memang Thomas itu kembar, kira-kira Pak siapa kembarannya Pak? Bisa nggak saya dikasih tahu? Biar kita tahu benar-benar itu mengambil dari nama Aramaik yang artinya adalah kembaran dan ternyata dia benar-benar kembar gitu. Bisa nggak Pak kita dapat data bahwa Thomas ini? Arti nama, saya mengatakan arti nama. Dan kalau ditanya siapa nama saudara kembarnya, Alkitab juga hanya mencatat Thomas, bukan mencatat segala sesuatu tentang Thomas. Dia mencatat Thomas sebagai murid Kristus, dan arti kata tauma itu begitu. Kita tidak perlu mencari tahu siapa saudara kembar, karena itu tidak penting. Di dalam pembuktian sih Pak, pembuktian bahwa itu benar-benar mengambil dari bahasa Aramaik yang artinya adalah kembar. Karena bagaimana seseorang itu kayak Adam nih, Adam artinya kan tanah apa, debu ya kalau nggak salah, atau manusia gitu. Itu ada esensinya, ada sifatnya. Nah kalau kata Thomas ini artinya adalah kembar, kenapa tiba-tiba seseorang yang nggak kembar dipanggil dengan sebutan kembar gitu kan? Maka harus, ya saya minta sih pembuktian bahwa dia benar-benar kembar gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita lanjut ke materi lain aja. Bukan pembuktian, tapi meminta informasi sebenarnya. Ya, meminta informasi. Ya, gitu. Meminta informasi, bukan. Ya. Ya. Tidak, lanjutkan dulu Bu Rifa di sisa 4 menit. Ya, saya lanjut ya Pak. Nanti, terkait dengan yang tadi. Nah, jadi begini, ini seolah-olah gini, oke lah saya benarkan ini Thomas memanggil Yesus dengan panggilan Allah, walaupun Yesus dituduh baik aja dia nggak mau. Berarti cuma Thomas doang yang mengakui bahwa Yesus ini Allah, karena kebanyakan murid dia tuh kaget dan kabur gitu, lari gitu ya. Mohon maaf Bu Rifa, tadi Pak Esra sudah tegaskan bahwa ada banyak murid-murid lain, cuma beliau tidak mau ungkapkan di sini, hanya pakai Thomas saja. Gitu. Oke, kayaknya sempit banget ya, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Jadi intinya tuh kayak cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus begitu kan. Sementara kayak yang lain-lain tuh kayak nggak sadar kenapa yang lain nggak memanggil dia juga sama seperti itu begitu. Nah jadi kalau saya sih tidak, ya untuk apa saya mendebat Pak Pendeta Esra Suru gitu kan, itu kan salah satu perspektif jawaban. Nah kalau pembuktian ya saya kan coba cari literatur bagaimana kebiasaan orang Yahudi, tapi bagaimana saya mau mencari literatur orang Yahudi, saya saja belum bisa mempercayai bahwa Thomas ini Yahudi atau enggak, karena setelah saya cari tadi ternyata biografi Thomas pun tidak jelas gitu. Dan Pak Pendeta Esra Suru meyakinkan saya bahwa dia orang Yahudi berdasarkan namanya yang katanya adalah Aramaik yang diambil dari kata serapan Tauma yang artinya adalah apa tadi, kembaran, tapi ternyata kembarannya juga tidak ditemukan gitu. Jadi ini memang harus dibuktikan sih. Kenapa? Biar mengukuhkan bahwa dia benar-benar orang Yahudi dan memiliki tradisi orang Yahudi gitu. Karena jangan-jangan dia orang Yunani, Romawi gitu kan. Kenapa? Ya kalau kita lihat orang Romawi ya lihatlah kebiasaan mereka gimana begitu kan. Karena kan kata-kata yang digunakan dalam kitab PB ini kan kata Theos, bukan Yod Hevave, bukan Elohim atau apa gitu. Nah jadi itu sih dari saya. Saya tidak mendapat jawaban yang sangat krusial ya. Tadi literally Pak Pendeta Esra Suru membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah dari pernyataan Thomas, bukan dari pernyataan Yesus pribadi. Karena Yesus memang mengatakan jangan memanggil Bapa di dunia ini, hanya satu Bapamu dia di surga. Jangankan dikatakan Allah, mengatakan dia baik aja dia nggak terima. Saya lebih percaya kepada Yesus. 2 ayat itu saya pegang. Saya untuk saat ini merujuk kepada pernyataan Yesus deh gitu. Pak Pendeta kepada Thomas ya nggak apa-apa lah gitu. Mengalahkan Yesus dengan pandangan karena Thomas nggak apa-apa, tapi saya lebih percaya kepada Yesus apa yang dia katakan begitu. Jangan kau panggil Bapa di surga, Bapa lain, karena hanya satu Bapamu dia di surga. Jangan kau panggil aku baik, karena satu yang baik yaitu dia Allah yang di surga gitu ya. Jadi ya untuk saat ini sih nggak apa-apa, mungkin kita lanjutkan lagi dengan Trinitas mungkin ya, karena ini menarik juga. Saya pengen tahu yang Allahnya dari Yesus itu yang mana sih gitu. Saya masih bingung dari dulu tuh kalau nanya sama teman-teman Kristen bilang si Yesus ini yang Allahnya yang mana sih? Ada yang bilang rohnya. Loh, itu kan roh Allah yang masuk ke dalam diri Yesus. Terus badannya apa? Ya bukan Allah, kan manusia. Loh, kan yang menjadi manusia itu kan firman-Nya. Berarti Yesus bukan firman dong. Jadi saya masih banyak jawaban-jawaban dari teman-teman Kristen lain, Pak. Karena Bapak pendeta, otomatis Bapak pasti tahu jawabannya. Sebenarnya ini nggak lari-lari sih, Pak. Cuman ya kalau Bapak nggak mau menjawab juga nggak apa-apa. Bagi saya sih itu aja sih dulu. Masalah Thomas ya anggaplah iya gitu ya, berarti cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus gitu, yang lain mah kagak. Mungkin yang lain nggak tahu kalau itu Yesus mah sempat makan ikan goreng ya kan Pak ya, dia makan ikan goreng gitu ya, mungkin masih ragu juga mereka kali ya, karena ngelihat Yesus kok makan ikan goreng, kok Allah makan ikan goreng, walau alam disawat sih kalau saya. Ya nggak apa-apa sih Pak Pendeta, terima kasih atas jawabannya bahwa
Bapak Pendeta menyatakan Yesus adalah Allah karena prasangka Thomas atau karena pernyataan Thomas, walau di ayat lain Yesus melarang mengatakan bahwa dia baik karena yang baik hanya satu, yaitu Allah saja. Kalau dari saya sih gitu aja sih ya Pak ya. Tentang Thomas, saya mau mencari literatur tentang Thomas lagi. Apakah benar dia orang Yahudi? Gitu. Karena kalau dari nama, apa benar dia adalah orang kembar? Mana lagi tuh kembarnya? Karena nggak ada biografi Thomas yang jelas saya lihat di dalam Bible sendiri. Mungkin gitu. Oke, terima kasih Bu Rifa. Ya, nanti Pak Esra 5 menit. Ya. Memang sih ada permintaan untuk menanggapi yang lain, tapi kan memang kita memang masih fokus di Thomas. Tapi silakan, ya 5 menit ya Pak Esra sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Jadi rasanya aneh kalau keyahudian Thomas dibuktikan melalui siapa saudara kembarnya. Siapa saudara kembarnya itu tidak ada urusan dengan sukunya dia apa atau suku bangsa dia apa. Itu pertama. Kedua, Rifat tidak bisa membedakan antara murid-murid yang lain tidak mengaku Yesus Tuhan dan Allah dan murid-murid yang lain mengaku tapi saya belum mengungkapkan. Jadi kalau saya percaya murid-murid yang lain juga ngaku, tapi saya belum mengungkapkan. Kalau saya belum mengungkapkan, itu tidak berarti bahwa murid-murid yang lain tidak ngaku. Jadi Rifa perlu bedakan antara apa yang saya nyatakan, apa yang belum saya nyatakan, dengan bahwa mereka tidak mengakui demikian. Gitu. Lalu apa lagi? Saya menunjukkan pada Thomas. Memang sempit karena justru kalau sempit itulah perdebatan akan terlihat arahnya. Karena saya pengalaman debat dengan orang. Begitu hari ini masuk di sini, lari ke topik ini, lama-lama intinya tidak jelas. Sehingga akhirnya tidak jelas ujungnya di mana. Saya nggak mau terpancing. Karena itulah saya menunjukkan bahwa pengakuan Thomas Yesus Tuhan dan Allah, lalu Rifa mengangkat isu lain bahwa Yesus sendiri menyangkali. Maka bagaimana pernyataan Thomas itu dibantah melalui isu yang lain. Isu yang lain itu bisa dibahas lain kali. Tapi yang pasti adalah begitu Thomas mengaku, Yesus tidak membantah. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti waktu Yesus bilang jangan sebut siapapun Bapa di dunia, itu pasti ada artinya apa. Waktu Yesus juga mengatakan bahwa, apalagi yang tadi dikatakan ya, itu juga itu pasti ada jawabannya. Tapi saya belum mau mengungkapkan. Kalau saya belum mau mengungkapkan, jangan menunjukkan itu sebagai argumen untuk membantah Thomas. Yang dari Thomas itu tidak bisa dibantah. Tapi kalau yang tentang Yesus itu belum dibahas. Nah, itu harus jelas. Jadi ini penjelasan saya. Kalau Rifa mau teliti lagi ya silakan teliti tentang Thomas. Tapi ingat bahwa saya mempunyai dasar bahwa Thomas adalah orang Yahudi dari asal namanya, yang artinya si kembar. Tapi kesukuan atau kebangsaan seseorang tidak bisa disangkali hanya karena dia tidak diketahui siapa saudara kembarnya. Jadi itu saja penjelasan. Saya kira tidak ada kemajuan lagi. Ya, silakan masuk pada babak berikutnya. Ya. Jangan. Kalau begitu. Ini sudah closing statement atau masih babak ini? Belum. Sekarang kita akan masuk ke babak kedua. Babak kedua ini adalah pertanyaan. Pertanyaan ini akan ditujukan kepada Pak Esra dan juga Bu Rifa. Saya mulai dulu dari teman-teman yang temannya Bu Rifa ke Pak Esra. Oke. Siapa Silakan. kiranya? Admin teman saya di sini ada admin Zuma atau Zuma. Ya, Pak. Saya cuma satu orang aja. Karena Oke, nanti saya kasih kesempatan 2 kali kalau ini. Pak Zuma, silakan satu pertanyaan dulu ke Pak Esra terkait dengan dialog ini. Silakan Pak Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Pendeta Esra Soru. Salam kenal dari saya Pak. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Diceritakan di dalam Bible Yohanes 1 bahwa firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri.
dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri setelah dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan cara apakah kemudian Yesus yang tidak mampu berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan kembali? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Dirinya kah? Atau ada oknum Tuhan baru, Tuhan lain yang menjadikan dia Tuhan? Kalau dirinya berkata pun dia tidak sanggup, berbuat apa lagi? Sehingga untuk menjadi Tuhan harus ada esensi yang lebih kuat yang menjadikan dia Tuhan, menjadikan kembali kepada Tuhan kalau dia tadinya adalah Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, siapa oknum yang kemudian menjadikan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi Tuhan? Silakan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan kembali? Menjadi Tuhan kembali itu adalah secara implisit, itu ide di belakang itu adalah Yesus tadinya Tuhan, lalu menjadi bukan Tuhan, lalu sekarang dijadikan Tuhan kembali. Nah, itu bukan kepercayaan Kristen. Kepercayaan Kristen percaya bahwa Allah itu kan, atau Tuhan itu kan punya sifat tidak berubah. Jadi Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Ya, itu bisa ditunjukkan misalnya ya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, ya, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, kata walaupun dalam rupa Allah ini sebenarnya terjemahannya di Alkitab Indonesia ada kurang satu kata. Mestinya yang walaupun ada dalam rupa Allah, ini kata bahasa Inggrisnya being in the form of God. Itu kata Yunaninya adalah huparkon. Huparkon itu adalah satu keadaan di mana paten dan tak bisa menjadi yang bukan dirinya. HP ini adalah HP saya. Bagaimana saya bisa bikin HP ini menjadi bukan HP saya? Gampang, dijual. Ya. Rumah saya, bagaimana bikin rumah saya bukan rumah saya lagi? Sumbang. Tapi bagaimana bikin mama saya menjadi bukan mama saya lagi? Dibunuh, yang dibunuh itu mama. Dipecat, yang dipecat itu mama. Ya. Disangkali, yang disangkali juga mama. Itu huparkon. Yesus Kristus itu huparkon Allah. Maka dia tidak bisa menjadi yang bukan Allah. Inkarnasi, yang tadi disinggung firman menjadi manusia, itu bukan berarti bahwa firmannya atau Allahnya hilang lalu berubah jadi manusia, besok-besok kembali jadi Allah. Tidak. Tapi maksudnya adalah waktu inkarnasi itu Allahnya tetap. Lalu ketambahan manusia, dia mengambil hakikat manusia sehingga menjadi Allah manusia. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah kembali ke ayat yang tadi dibilang, aku tidak berkata-kata atau tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan menyatakan kelemahan, tapi menyatakan kesatuan. Karena begini, Yesus itu datang ke dunia diutus oleh Bapaknya. Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Tapi orang Yahudi itu tidak mau mengakui bahwa Yesus datang dari Bapa. Itulah sebabnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul dari Bapa, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri dalam pengertian bertentangan dengan apa yang dikehendaki Bapa. Tidak. Dia menyatu dengan Bapa sehingga apa yang dia inginkan itu yang Bapa inginkan. Apa yang dia lakukan itu yang Bapa lakukan. Jadi dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri terlepas dari Bapanya. Nah, itu maksudnya konteks ayatnya seperti itu. Jadi Yesus tetap Tuhan, tetap Allah. Dan ya, karena itu tidak dibutuhkan oknum lain yang mengembalikan dia tadinya Allah menjadi bukan Allah, sekarang dikembalikan jadi Allah. Tidak. Nah, itulah inti iman Kristen. Begitu. Oke. Boleh. Terima kasih Pak Esra. Bukan, tidak ada sanggahan Pak Sumat, tidak ada sanggahan, hanya tanya saja. Saya minta komentar Bu Rifa terkait dengan pertanyaan dan jawaban ini. Ya, jadi kalau dari saya pribadi, bentar saya openkan dulu. Kalau saya pribadi kan pertanyaannya gini nih, Yesus itu kan memang orang Kristen percaya bahwa dia adalah Allah dari semula, tapi kan masalahnya dia di Filipi 2 ayat 6 kan membatasi dirinya. Artinya dia tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Ketika dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Ketika dia menjadi Tuhan lagi atau segala macam gitu, itu bagaimana
oknum yang tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri ini dianggap sebagai Allah begitu. Itu pertanyaannya yang saya tangkap. Cuman kalau saya pribadi sih lebih ke ini ya, lebih ke makanya itu tadi penting, apakah Yesus ini yang Allahnya yang mana gitu, yang punya kuasa ilahinya yang mana. Dia kan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan dia makan ikan goreng, dia juga takut ketika ada malaikat, ada keringat-keringat juga. Esensinya benar-benar manusia kan memang 100% human menurut teman-teman Kristen gitu. Tapi kalau 100% humannya kan kita nggak bantahin itu umat Islam, kita percayalah gitu. Tapi yang kita tanyain selama ini kan 100% ilahinya ini, mananya, apanya gitu. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, menghidupkan siapa namanya Lazarus gitu, dia juga meminta kepada Bapa kalau nggak salah ya, dan gimana dia menjadi Tuhan gitu. Siapa yang menjadikan dia ya kayak naik ke langit, apakah dia naik sendiri kah, ketika dia di surga bagaimana, apa dia berkuasa kah, apa dia juga menjadi penguasa. Ya itu sih mungkin pertanyaan dari yang saya dengar dari Bang Bunga sih. Tapi ada pertanyaan yang kedua kayaknya ya. Ya, terima kasih Bu Rifa. Sekarang dari mungkin ada teman-teman Kristen sini mau menanyakan kepada Bu Rifa. Pak siapa? Pak Nyoman. Pak Nyoman, ya. Silakan Nyoman. Oke. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bu Rifa. Ya, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, gitu ya, mengapa dia bisa mengampuni dosa manusia? Dan itu dalam teks bisa dilihat dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Ya, kalau saya sih, Silakan, oke ya, saya jawab langsung ya. Ya. Jadi benar Pak, benar kata Yesus, saya percaya bahwa anak manusia itu bisa mengampuni dosa. Kenapa? Bapak lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21-23. Coba buka. Yohanes Pasal 20 nomor 21 sampai 23. Nah, jadi saya itu percaya Pak sama Yesus bahwa manusia itu bisa mengampuni dosa. Dalam Islam pun juga begitu. Manusia bisa mengampuni dosa loh. Saya kalau memaafkan orang lain otomatis dosanya terampuni. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap dosanya tetap ada. Ya bukan cuma Yesus aja, kan murid-muridnya juga bisa mengampuni. Kan nggak mungkin murid-muridnya menjadi Tuhan. Gitu sih Pak yang saya pahami. Terima kasih. Baik, Bu Rifa. Sekarang komentar Pak Esra terkait dengan jawaban Bu Rifa, ya. Ya, jadi pertama memang di situ dibilang bahwa murid-murid juga diberikan kuasa mengampuni dosa, ya kan? Jikalau kamu mengampuni dosa orang dan seterusnya, itu berbeda dengan pernyataan Yesus. Dari konteks itu Yesus yang memberikan kuasa. Tapi di dalam Markus 2 tadi, anak manusia di dunia ini, anak manusia berkuasa. Berarti kuasanya dari diri sendiri. Sedangkan yang di ayat yang diambil Rifa, ya jelas-jelas Yesus memberikan kuasa. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, kasusnya. Lalu, ya, konteks dari ayat ini. Ya, konteks dari ayat, mana tadi, ya. Ayat berapa yang tadi diambil? Tadi ayat berapa? Tadi ya. Oh iya bentar saya lupa. Dalam Yohanes pasal 20 nomor 21 ayat 23. Oke. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Oke. Jadi gini, itu yang saya bilang, konteks juga harus diperhatikan. Kalau yang di sini damai sejahtera baik sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi kata-kata selanjutnya ini itu harus ditafsirkan berdasarkan konteks pengutusan. Nah, pada waktu konteks pengutusan itu kalau ada kata-kata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini tidak berarti bahwa murid-murid sama seperti Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Ini pengutusan untuk beritakan Injil. Maka respon orang terhadap Injil itu menentukan dosanya diampuni atau tidak. Saya misalnya gini loh, saya beritakan Yesus kepada Pak Roni. Pak Roni, ini Yesus gini loh, Tuhan Allah Juru Selamat, dia telah mati menebus ini. Percayakah?
Kalau Pak Roni percaya, maka saya bilang, oke, kalau begitu dosamu diampuni. Saya menyatakan dosanya diampuni berdasarkan persyaratan di mana Pak Roni percaya kepada firman ketika saya diutus untuk menyampaikan. Tapi kalau saya bertemu, diutus menyampaikan firman kepada Rifa, percayakah kamu? Setelah saya beritakan Injil, saya tidak percaya. Maka saya bilang, kalau begitu dosamu tetap ada. Bukan saya yang berkuasa menyatakan dia dosa tetap ada atau dosanya Roni dihapuskan, tapi itu kuasa menyatakan karena dalam konteks pengutusan. Itu berbeda dengan Yesus yang bilang di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua dari siapa, Bu Rifa? Pak Esra? Teman dari Pak Abdul. Saya cuma punya satu teman aja. Dari Pak Suma lagi kembali. Ya, silakan Pak Suma. Oke, baik. Masih ada korelasinya. Ya, pertanyaan saya dengan yang pertama. Jadi ketika Yesus itu dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata dari dirinya sendiri, kemudian Bapak Pendeta mengatakan dia bisa menjadi Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri dan tidak ada yang melantiknya. Saya kira saya harus mengarahkan Bapak kepada kitab Anda sendiri yang menerangkan Yesus itu adalah Tuhan yang dijadikan Tuhan. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti dia dilantik. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini artinya bahwa Yesus ini nyata dikatakan adalah manusia yang mati, kemudian bangkit, lalu kemudian dia dilantik atau dijadikan menjadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, Pak Pendeta? Agar pertanyaan saya ini nanti terarah dengan jawaban Anda. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Pertanyaan saya, kalau sudah nyata ada dalil yang mengatakan Yesus dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah, bagaimana Anda mengelak dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang dijadikan? Ternyata Allah adalah esensi yang menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan. Silakan. Tadi ayat pertama yang Pak kasih di mana? Kisah berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tidak, yang pertama dijadikan Tuhan itu. Iya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Gini, Pak. Kami percaya Tuhan itu nggak bisa dibuat. Sesuatu yang bukan Tuhan atau seseorang yang bukan Tuhan itu nggak bisa dibuat jadi Tuhan. Ya. Jadi bahkan Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Tuhan tidak bisa membuat yang non-Tuhan jadi Tuhan. Itu kami percaya. Nah, kalau di Kisah pasal 3 yang Bapak sebutkan itu tadi, bahwa Yesus ya diangkat, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Perhatikan ini, Pak. Kalau begitu, kapan dia menjadi Tuhan? Yang kamu salibkan. Kalau Yesus bukan Tuhan, baru dijadikan Tuhan pada saat dia disalibkan dan bangkit. Lah itu bagaimana dengan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti dia waktu lahir saja sudah disebut Kristus Tuhan. Ya, bagaimana mungkin setelah dia mati dan bangkit baru dijadikan Tuhan? Ini ya Pak ya, saya beritahu ya, cara menafsir Alkitab. Mungkin itu tidak biasa bagi Bapak dengan kitab suci Bapak. Tapi salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah jangan menafsirkan ayat nabrak ayat. Karena kami percaya seluruhnya adalah firman. Maka tidak mungkin firman bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kalau di Lukas 2 dibilang bahwa Yesus waktu lahir saja malaikat sudah bilang dia adalah Kristus dan Tuhan. Kalau begitu apa artinya di Kisah pasal 3 itu di mana
Waktu dia mati, lalu bangkit, lalu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Begini, Yesus itu memang Kristus, memang Tuhan, tapi orang Yahudi tidak mau mempercayainya. Nah, melalui kematian dan kebangkitan, makanya dibilang bahwa Yesus itu di satu sisi dia bangkit sendiri, tapi di sisi lain dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Itu dengan pembangkitan Yesus yang telah disalibkan, itu Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, nih, kalian tidak percaya dia Tuhan, tidak percaya dia Kristus, ini buktinya. Itu artinya Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan Tuhan jadi Tuhan, tapi menyatakannya kepada Israel. Nah, Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan buat Bapa kan. Ya, Bapa kan tidak percaya dia Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan, hanya tidak jadi Tuhan buat Bapa. Tapi kalau ternyata Allah membuka hati Bapa sehingga Bapa mendapat hidayah dan percaya sekarang Yesus Tuhan, itu berarti Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Pak Suma. Ya, kalau Allah menjamah hatinya Rifa sehingga Rifa dapat hidayah, sekarang percaya Yesus juru selamat, Tuhan Kristus, berarti Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Rifa. Itu maksud ayatnya, Pak. Jadi kita nggak percaya yang bukan Tuhan jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Karena sebelum itu saja, waktu lahir sudah dibilang Tuhan dan Kristus.